Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman guru yang sudah berkenan membantu saya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil tentang topik penelitian yang saya ambil, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek. Apa yang perlu kita gali? Bagaimana penerapan berbasis proyek dilakukan oleh guru di sekolah kita. Nih. Ya, penerapannya melalui yang pertama, langkah-langkahnya adalah perencanaan. Kita harus merencanakan dulu. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pembentukan kelompok kecil. Itu juga berbasis proyek. Terus setelah itu langkahnya adalah penyajian hasil. Hasil nanti disajikan dalam bentuk pameran atau apa, atau dalam forum-forum tertentu. Anak-anak itu harus menampilkan hasilnya. Setelah penyajian hasil tentunya ada evaluasi. Teman-teman, yang kedua adalah dampaknya apa? Dampaknya penerapan ini terhadap cara mengajar dan hasil belajar siswa. Dampaknya yang diharapkan adalah peran guru berubah. Ya, kalau dulu hanya terfokus saja yang menjadi titik sentralnya adalah guru saja, sekarang berubah dibagi rata. Di sini adalah peran, terutama peran siswa itu harus diutamakan, ada peran berubah. Terus metode lebih variatif, nanti akan menimbulkan metode yang variatif, tidak hanya ceramah atau diskusi, campuran teman-teman ya, campuran metode, gabungan dari beberapa metode bisa diterapkan. Terus fokus pada kompetensi, harus ada fokus pada kompetensi yang diharapkan. Terus pembelajaran terkait kehidupan nyata, ya harus berhadap kehidupan nyata yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata yang bisa dirasakan siswa nanti adalah pemahaman mendalam. Anak-anak lebih mendalami pemahamannya, terus pengembangan keterampilan, ya, termotivasi. Kalau sudah ada motivasi tentunya hasil akan memuaskan. Terus yang berikutnya, bagaimana kontribusi pendekatan ini terhadap pengembangan sekolah secara keseluruhan? Ya, kontribusi yang kita dapat adalah meningkatkan mutu pendidikan tentunya. Ya, tentunya meningkatkan mutu pendidikan. Terus perubahan budaya ke arah yang positif. Budaya. Terus pengembangan kompetensi maksud saya. Berikutnya adalah keterlibatan lingkungan dan masyarakat, sangat dibutuhkan di sini. Yang berikutnya adalah pencapaian misi dan visi sekolah. Itu yang perlu kita gali. Berikutnya, cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti penelitian. Saya di sini menentukan caranya. Ada yang pertama adalah studi literatur, mengacu pada pendukung penelitian terdahulu dan panduan kurikulum pendidikan nasional tentunya. Studi literatur itu yang saya baca adalah ini. Yang berikutnya adalah caranya adalah observasi kelas, mencatat cara guru merencanakan, terus melaksanakan dan menilai pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, wawancara. Ini juga merupakan cara efektif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Yang terakhir adalah analisis dokumen yang telah saya kumpulkan, dokumen yang sudah dikumpulkan itu dianalisis. Berikutnya adalah cara evaluasi bukti. Cara evaluasi bukti yang sudah saya kumpulkan, sudah dikumpulkan itu memeriksa keabsahan
dan relevansi data dengan teori pendidikan. Ada kaitannya enggak data atau yang saya kumpulkan dengan pendidikan? Nanti diperiksa keabsahannya. Yang kedua, membandingkan praktek yang terjadi dengan standar pembelajaran yang ideal, ditimbang ini bisa diterapkan atau ini bisa dilaksanakan terus dan seterusnya. Yang ketiga, mengelompokkan temuan menjadi kekuatan. Tentunya kita mengelompokkan temuan-temuan menjadi kekuatan, bahkan nanti menjadi tantangan dan peluang pengembangan sekolah. Berikutnya teman-teman, di situ temuan utama pada penelitian ini adalah guru beralih dari pengajar menjadi pembimbing. Dari sini guru juga harus membimbing, tidak hanya mengajar. Dan selain pembimbing juga sebagai fasilitator. Itu untuk merancang, untuk menumbuhkan keterampilan dan seterusnya. Yang kedua, siswa lebih antusias. Dengan berbasis proses ini siswa sangat antusias, tidak jenuh, ya, tidak mau karena tidak monoton. Jadi anak-anak tidak jenuh, jadi antusias dalam mengikuti pelajaran. Terus ketiga, beberapa sekolah masih kesulitan dengan fasilitas dan waktu. Ini harus kita pandai-pandai untuk memanajemen waktu. Berikutnya yang keempat, dalam temuannya adalah sekolah yang menerapkan ini terlihat lebih unggul dalam menciptakan budaya belajar aktif. Kalau berbasis proyek ini diterapkan, hasilnya akan lebih unggul, ya. Ada menghasilkan budaya yang aktif dan kreatif untuk anak-anak. Berikutnya, dampak terhadap praktek pengajaran dan pengembangan sekolah apa? Dampaknya adalah dampak pada praktek pengajar adalah mengubah metode dari terpusat pada guru menjadi terpusat pada siswa, mendorong integrasi antar mata pelajaran, meningkatkan kemampuan guru dalam menilai tidak hanya hasil akhir, terus tetapi juga proses belajar siswa. Jadi yang dinilai tidak hanya hasil, prosesnya juga dinilai. Yang kedua, dampak pada pengembangan sekolah adalah membangun citra sekolah sebagai lembaga yang inovatif dan berorientasi pada keterampilan. Jelas ini. Dampak yang ketiga, beberapa sekolah masih kesulitan dengan fasilitas. Ini menjadi apa itu? Menjadi rata-rata menjadi kendala masing-masing sekolah. Fasilitasnya kurang memadai. Tapi kita harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada. Tuh. Terus kesimpulan, teman-teman, kesimpulan darinya adalah pembelajaran berbasis proyek memiliki dampak positif besar, namun butuh dukungan pelatihan dan sarana prasarana. Kesimpulan kedua, sekolah perlu menyusun panduan penerapan yang jelas agar konsisten dan efektif. Diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan metode ini berjalan sesuai dengan tujuannya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Itulah hasil dalam penelitian saya. Saya mohon nanti berkenan Bapak Ibu memberikan refleksi umpan balik kepada saya tentang apa yang saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu saya minta refleksi, bersedia ya? Bersedia untuk demi ini tadi ya, saran dan apapun masukan akan saya terima. Terima kasih atas perhatian.